Pemirsa, Center of Economic and Law Studies atau CELIOS mempertanyakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2025 yang mencapai 5,12% yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. CELIOS sendiri melayangkan surat kepada PBB untuk mengaudit pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai tidak merefleksikan kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Seperti apa sebenarnya kesenjangan atau data gap dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia? Segera akan kami membahasnya bersama peneliti CELIOS, Bahrul Fikri. Terima kasih Mas Fikri telah bergabung bersama Jawa Post TV. Iya, terima kasih, sama-sama Mbak. Langsung saja, ada poin-poin apa yang dirasa menurut CELIOS sangat berbeda dengan realita di lapangan dibandingkan dengan data-data yang dikeluarkan oleh BPS? Iya, sebetulnya hal ini sebetulnya bisa dilihat dengan kasat mata ya. Apa yang terjadi pada ekonomi Indonesia hari ini sebetulnya betul-betul tidak mencerminkan kondisi real di lapangan. Salah satunya misalkan banyak beredar ya berita bahwa terjadi, yang pertama adalah soal pengangguran yang meningkat. Kemudian PHK, angka PHK yang itu dilaporkan juga oleh Apindo ya, yang itu mencapai 150.000 orang sejak Januari 2025 silam. Nah, kemudian ada juga beberapa hal yang itu menarik sebetulnya seperti penjualan semen yang itu berkaitan atau berkorelasi positif dengan ekspansi industri manufaktur, kemudian dan juga ekspansi bisnis ya. Karena kalau penjualan semen turun artinya tidak ada pembangunan baru gitu ya bagi fasilitas atau pabrik yang itu dimiliki oleh industri. Paling tidak ada beberapa hal yang lainnya yang itu juga menjadi concern kami ya. Salah satunya adalah juga soal sebetulnya manipulasi data itu pernah terjadi di Cina gitu pada 2021 yang melibatkan beberapa pihak juga seperti pimpinan Bank Dunia salah satunya pada waktu itu, dan juga di negeri tirai bambu itu terjadi skandal manipulasi data soal laporan ease of doing business pada waktu itu atau kemudahan berusaha untuk kepentingan bisnis Tiongkok. Nah, hal ini kami harapkan itu tidak terjadi seperti di Cina gitu ya, apa yang terjadi hari ini di Indonesia dengan bagaimana caranya gitu ya BPS itu membongkar gitu data-data yang itu memang dianggap sebagai penopang atau mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang itu mencapai 5,12% pada kuartal kedua. Begitu Mbak. Apakah dari CELIOS sendiri sudah pernah ada audiensi misalnya dengan teman-teman dari BPS dan apakah ada respon terkait ini? Iya, sebetulnya kita mencoba untuk reach out ya beberapa teman-teman yang ada di dalam gitu ya. Tetapi memang agak sulit gitu ya karena memang ya banyak lah ini soal ya concern juga gitu ya karena mereka juga punya banyak tekanan gitu ya di dalam ya akhirnya ya tidak bisa gitu ya untuk berdialog secara terbuka begitu. Baik. Mari kita soroti poin-poin yang dilayangkan CELIOS kepada PBB. Apa saja di dalamnya dan jika ini prosesnya berprogres, apa yang diharapkan dan bagaimana ini bisa menginterupsi pembukaan data supaya memang mekanismenya, metodologinya bisa dibuka ke publik. Silakan. Iya, salah satunya pada waktu kita kan sebetulnya kan meratifikasi ya. Salah satu BPS itu meratifikasi official statistik gitu ya, yang itu dilakukan oleh PBB gitu ya. Artinya juga ini harus betul-betul kredibel gitu data yang diolah oleh BPS gitu ya, sehingga ini tidak menjadi bias gitu, bias data di publik gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang menjadi penting adalah industri manufaktur kita memang dikatakan oleh BPS kan meningkat gitu ya sebesar 4,87%, tetapi peningkatan ini sebetulnya 4,97% gitu ya. Yang ini naik sebetulnya hanya 0,02% dari kuartal pertama. Nah, ini sebetulnya kan sangat sedikit gitu ya daya dorongnya atau daya ungkitnya untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua sebetulnya. Nah, kenapa ini kemudian menjadi dalih bahwa salah satu menjadi alasan gitu ya, salah satu faktor untuk menjelaskan gitu bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini salah satunya ditopang dari industri manufaktur. Padahal di periode yang sama itu Purchasing Managers Index yang itu diungkap oleh S&P Global
angka PMI Indonesia itu selalu di bawah indeks 50. Artinya ini menunjukkan situasi yang itu terus kontraksi gitu ya di industri manufaktur kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang ini menjadi salah satu alasan juga dari BPS bahwa beberapa hal itu dimasukkan ke dalam pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang itu meningkat di kuartal kedua itu sebesar 6,99% gitu secara year on year. Tetapi ini juga perlu dijelaskan lebih lanjut gitu karena PMTB ini itu kan berbeda dengan impor. PMTB ini kan itu bahasanya kan investasi ya sebetulnya kan gitu. Nah, tetapi ini sebetulnya komposisinya atau pembentuk ke dalam PDB itu sangat kecil gitu dibandingkan dengan konsumsi. Sedangkan kita lihat realitasnya angka PHK yang terus meningkat ini kan menggambarkan bahwa kondisi perekonomian di masyarakat itu sedang lesu. Nah, karena angka PHK ini meningkat otomatis juga ya, berarti logikanya adalah berarti masyarakat hari ini itu tidak memiliki pendapatan lagi gitu. Artinya menurun pendapatannya. Nah, bagaimana caranya gitu ya, kok bisa PDB itu bisa naik? Padahal konsumsi rumah tangga itu menyumbang terhadap PDB itu sekitar 5,4% gitu. 54%, sorry. Begitu, Mbak. Bagaimana dengan PBB sendiri? Apakah sudah ada respon? Ya, salah satunya sebetulnya sudah direspon ya. Pada waktu itu tanggal 11 Agustus kalau tidak salah, ya langsung dari chairman-nya langsung gitu ya, itu merespon ke suratnya yang itu dilayangkan oleh Celios ke PBB. Nah, ini sebetulnya salah satu angin segar gitu ya dari PBB bahwa PBB tetap ingin untuk menunjukkan kredibilitasnya gitu ya, untuk menjaga agar persebaran data dari negara-negara yang meratifikasi salah satunya official statistik dari PBB itu tetap kredibel gitu untuk digunakan melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi global yang hari ini terus terjadi kontraksi gitu ya dari beberapa hal yang itu kemarin juga menjadi faktor-faktornya seperti perang dan lain-lain. Nah, harapannya gitu ya, kredibilitas data BPS itu sebetulnya sangat penting gitu ya, dan itu harapannya adalah bagaimana caranya gitu ya, data BPS ini betul-betul bisa menggambarkan gitu kondisi real di lapangan gitu, artinya kondisi di mana perekonomian Indonesia secara faktual atau yang terjadi di lapangan. Artinya ini menjadi jawaban yang paling penting sebetulnya gitu ya dari PBB, tetapi memang ini masih akan didiskusikan dulu di internal PBB, di lingkup internal PBB gitu ya, untuk bagaimana tindak lanjutnya untuk mengaudit BPS begitu, Mbak. Baik, saya akan pivot ke pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo yang menargetkan penerimaan negara sebesar 3.147 triliun rupiah. Kalau kami tidak salah, menurut Celios, apakah target ini dapat dicapai negara dengan berkaca dari kondisi ekonomi kita saat ini? Iya, kita bisa melihat juga sebetulnya anomali dari data pertumbuhan ekonomi itu terlihat dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi pada kuartal kedua, ini juga mengagetkan sebetulnya PNBP kita itu menurun hingga 22,7%. Artinya ini ini minus ya, 22,7%. Begitu pula dengan penerimaan pajak kita yang itu masih di angka minus 4, sekian persen. Nah, hal ini sebetulnya menjadi hal yang paling bisa untuk menjawab bagaimana kira-kira kalau misalkan di 2025 ini penerimaan negara itu bisa terus tumbuh gitu ya. Padahal penerimaan pajak kita datanya sendiri secara year on year itu masih minus daripada dibandingkan tahun lalu. Begitu sih, Mbak. Kembali ke berkaca pada apa yang terjadi di Tiongkok sebelumnya, apa nih lesson learned yang bisa kita ambil sehingga keterbukaan data itu bisa diakses oleh publik sebenar-benarnya? Iya, yang pertama adalah BPS itu merupakan institusi ya atau lembaga yang memang betul-betul harusnya memang transparan atau kredibel dalam mengungkap data perekonomian salah satunya. Dan memang sebagai penyedia data seharusnya memang BPS ini tidak boleh gitu ya memanipulasi data, sebetulnya begitu. Kenapa gitu? Apalagi yang paling penting adalah tidak boleh juga untuk menginterpretasikan data. Karena BPS seharusnya netral gitu ya.
dan mengungkap betul-betul gitu ya bagaimana kondisi faktual perekonomian itu di lapangan itu seperti apa. Kenapa? Karena dampaknya adalah ya bagaimanapun ya Mbak ya, BPS tetap selalu menjadi patokan atau acuan data-data untuk penelitian, kemudian untuk pengambil kebijakan, salah satunya oleh pemerintah juga gitu ya, dan juga adalah untuk menganalisis di sektor bisnis juga begitu. Artinya pengusaha juga aware gitu terhadap data-data BPS. Tetapi ketika data ini tidak sinkron dengan apa yang terjadi di lapangan, ini justru akan menyebabkan kebingungan gitu ya bagi pengambil kebijakan, salah satunya juga yaitu pemerintah, dan yang paling terpenting adalah di sektor bisnis, pengusaha-pengusaha justru jadi bingung karena mereka justru malah banyak yang mengeluhkan gitu keadaan sektor bisnis hari ini itu sangat buruk begitu ya, selalu terjadi penjualan yang selalu menurun, kemudian tidak sebaik lah dibandingkan tahun lalu. Terus kemudian di kuartal kedua ini juga anomalinya tidak ada seasonal economics, artinya faktor musiman itu juga tidak terjadi gitu di kuartal kedua ini. Justru ini yang menjadi anomali selanjutnya, padahal di kuartal pertama itu banyak sekali kan seasonal economics, ada Ramadan begitu ya, kemudian ada Lebaran, belum lagi ada THR tuh gaji ke-13. Tapi ternyata kan pertumbuhan ekonomi juga hanya tumbuh di 4,87%. Kenapa di kuartal kedua ini yang itu tidak ada seasonal economics itu bisa mencapai 5,12%. Nah ini yang harusnya menjadi lesson learned juga dari apa yang terjadi di China. Kalau misalkan data BPS ini tidak betul-betul menggambarkan kondisi faktual, ini justru akan menyebabkan bias gitu ya, bias pengambil kebijakan, baik itu juga kepada dunia usaha dan juga termasuk UMKM ini ya, dan juga para akademisi. Begitu Mbak. Adakah implikasi hukum atau sanksi secara internasional pada entitas BPS itu sendiri? Iya, secara sanksi ya sebetulnya salah satunya adalah sebetulnya tidak ada ya. Kalau bisa dibilang sebetulnya tidak ada sanksi yang betul-betul ketat begitu yang dilakukan oleh BPS karena ini sifatnya adalah perjanjian atau ratifikasi. Jadi justru ini adalah yang terjadi adalah sanksi sosial gitu ya. Bahwa BPS kalau betul-betul diaudit oleh PBB datanya betul-betul tidak kredibel atau tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan gitu ya, atau bahkan ada terdapat manipulasi data gitu di dalamnya. Ini justru akan menyebabkan BPS atau lembaga BPS gitu ya secara institusi tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Masyarakat ini terutama adalah sektor dunia usaha begitu ya. Ini justru ya menjadi kerugian gitu ya bagi Indonesia sendiri. Nah, kemudian adalah akademisi gitu ya. Akademisi ini juga menjadi rugi juga gitu ya karena ternyata kalau misalkan betul-betul ditemukan manipulasi data, artinya BPS betul-betul harus dievaluasi oleh pemerintah gitu ya. Begitu Mbak. Terima kasih banyak insight-nya Mas Bahrul Fikri selaku peneliti Selios. Salam sehat, sampai jumpa. Salam sehat juga Mbak.